Whisper and action. Halo teman-teman semua. Balik lagi sini ada Teh Farah Dan Kang Faras di acara Dakara Bercerita. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang benar-benar kece. Bener Itu banget ada nih. Bang Iman Siregar. Mari kita sapa dulu teman-teman. Halo Bang. Halo Ya, Bang. gimana Paras sama Paras? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pas banget nih namanya ya, Paras and Paras ya. Iya Bang. Iya Bang. Gimana Bang Iman kabar sehat Bang? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun Ini lagi kita- PPKM sama lagi Iya, ini Bang ya. betul. Tetap- Kita jaga kesehatan, Bener olahraga banget. yang teratur, istirahat yang cukup dan sekarang agak percepat tidur deh gitu. Oh gitu. Olahraga tetap tapi Bang. Tetap. Oh, Tadi tetap. abang pagi-pagi udah sepedaan dulu, Sepedaan, Bang, ya? sepedaan ke kebun gitu ya. sama ngopi harus juga ya Bang ya. Kopi wajib. Wajib. Abang bangun tuh udah kopi. Oh gitu. Oke. Beda ya. Benar. Kalau misalkan pengusaha kopi Harus dulu ngopi, pagi. betul. Iya. Kalau nggak ngopi ada yang kurang Iya gitu kan. bener. Dari pagi sampai malam tuh ngopi. Aduh, mantap Mantap banget. banget Bang. Oke Oke. teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan Bang Iman Siregar di mana pemilik Dakara Coffee ya Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang. Mungkin boleh deh Bang kenalan dulu deh sama teman-teman gitu. Iya Bang. Baik, terima kasih teman-teman semua ya, sahabat Dakara TV. Kali ini saya diundang nih oleh adik-adik kelas yang hebat-hebat ini. Amin. Paras sama Paras ya, di Dakara Bercerita. Mudah-mudahan nanti apa yang kita ceritakan ya ini bermanfaat untuk kita semua, untuk pemirsa Dakara TV, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk pengusaha-pengusaha kopi atau pengusaha-pengusaha UMKM. Amin. Saya sendiri Iman Siregar. Mungkin ya salah satu usaha kita adalah Dakara Kopi ini. Oke, mantap banget ya Bang ya. Oke siap. Kan Dakar Coffee ini kan berarti namanya kopi itu kan berarti ke arah kopi lah ya Bang ya. Iya. Nah mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih Bang, kenapa sih Abang tuh kepikiran buat bikin Dakar Coffee gitu? Mungkin sejarah sedikitnya gitu bisa dikasih tahu gitu kenapa gitu Bang? Ya, terima kasih ya Iya. Adinda Para dan Paras ya. Saya sendiri sebenarnya emang dari lahir ya atau dari kampung itu memang kita sudah senang ngopi. Oh. Dan kebetulan dulu ayah kita itu juga selain punya kebun kopi ya, juga kalau di kampung misalnya toke kopi juga gitu. Oh toke ya. Pernah juga jual beli kopi gitu ya. Cuma memang ya kan istilahnya bahkan kalau di kampung itu dulu ayah saya itu punya namanya warung kopi. Oh. Tapi skala kampung-kampung. Ya, jadi abang tuh dari SD sebenarnya udah menyajikan kopi, Yeah. ya, juga jualan kopi, punya warung kopi gitu ya. Ya dulu sebenarnya nih pokoknya pikirnya kan pingin pengusaha gitu ya. Betul. Nah, tapi seiring dengan waktu memang juga masanya sekarang istilahnya zaman sekarang ini kan zaman kekinian tuh orang apa-apa juga cari tempat yang kece gitu ya istilahnya. Betul. Kafe Yang gitu ya. nyaman gitu Bang ya. Betul. Abang sendiri juga memang sering ke kafe gitu ya, kumpul teman-teman dan juga senangnya memang berkawan gitu ya, Iya. berkumpul. Ya itu salah satunya gimana kalau nggak buat sendiri aja gitu Kafe ya. umum Nah, gitu. jadi dari situlah terus gitu ya. Nah, barulah kita kepikir cari tempat gitu ya, Iya. cari istilahnya lokasi di mana nih kita sesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Nah, udah ketemulah di sini. Alhamdulillah gitu Oke. ya. Mantap banget. Berarti emang dari kecil ya Bang udah terjun di dunia kopi ya? Ya, tapi dulu kan istilahnya kita nggak terlalu kepikir yang macam-macam ya. Iya. Ya, Pokoknya dulu itu pikirnya ya mengalir aja gitu kan. Tapi kan gini, makanya saya tuh istilahnya kalau bisa ya jiwa kewirausahaan itu memang harus mulai dari kecil Kecil, sudah ya. ditanamkan gitu ya. Makanya abang tuh lagi merintis juga nih sebuah sekolah istilahnya School of Entrepreneurship gitu loh ya. Oh. Jadi tapi dari kecil sudah ditanamkan mau nanti mau jadi dia jadi apapun, tapi kan dia udah punya jiwa jiwanya gitu Bang. usaha. Betul betul. Nanti usahanya apa mengalir aja gitu. Iya iya. Oh gitu. Dari umur berapa tuh Bang udah mulai kayak nih kopi kayaknya suka nih kan selain kan biasanya kan kalau dorongan orang tua kan. Tapi Iya. kan ini pasti Abang dari keinginan sendiri nih kayaknya Iya. bisa nih dari Kalau keinginan Kembali. sendiri saya sebenarnya mungkin setelah tamat kuliah ya. setelah Oh, tamat gitu. kuliah. Karena ya saya kebetulan juga kan kalau dari namanya kita perantauan kan. Betul Iya. ya. Nyampe di Bogor ini kan kita sebenarnya susah gitu ya. Tapi kita berusaha untuk berjuang gitu ya, untuk istilahnya survive lah ya kan. Nah, tapi seiring dengan perjalanan waktu ya istilahnya apa ya, usaha yang kita istilahnya nikmatin ya kan, nikmatin
tapi kita juga menghasilkan fulus kan gitu ya. Iya benar-benar. Dan makanya ini kan istilahnya kita coba di Dakara istilahnya kopi ini kan kita istilahnya one stop shopping lah gitu ya. Jadi kita ada juga meeting room gitu ya, ada juga istilahnya kita gunakan kantor kan gitu ya, dan juga istilahnya kita pusat oleh-oleh UMKM. Nah itu kan menjadi apa istilahnya ya, menjadi lebih efisien dalam pengelolaannya gitu. Oke. Mantap banget. Keren banget ya, Maya, Iya ya? keren banget. Oke. Lanjut bang. Nah, buat saat membangun Dakara ini, abang pihak mana aja sih bang yang terlibat gitu untuk awal pembangunan Dakara ini? Ya pasti banyak ya. Saya tuh sebenarnya kalau boleh dikatakan termasuk manusia yang senang belajar, tapi saya nggak mesti harus formal. Jadi saya misalnya nih, saya ketemu Para gitu ya, sama semua tim. Saya bagian dari belajar sebenarnya. Oh gini caranya gitu ya. Nah, tapi istilahnya kan mungkin kalau kita perusahaan yang sudah bonafit, kita punya R&D. Iya. Ya. Betul. Tapi kalau saya tuh belajar sendiri aja gitu kan. Jadi kebiasaan saya tuh semenjak di Bogor lah, mungkin dari dulu lah. Saya tuh suka keliling di lingkungan sekitar saya. Makanya saya tuh kan apalagi sekarang lagi keadaan Covid gini, hampir mungkin 3 kali seminggu kan kita sepedaan. Tapi saya sepedaan itu sambil lihat-lihat gitu, lihat tempat. Terus kalau ada sesuatu kita tanya teman. Tapi nggak mesti kita secara khusus meng-hire dia untuk istilahnya ikut kan gitu ya. Tapi kan apa yang kita capture itu kan bagian dari istilahnya usaha kita untuk mengintegrasikan kan, mengkombinasikan. Jadi kalau secara khususnya banyak sebenarnya, terutama tim-tim saya di Dakara Group kan gitu ya. Artinya saya bertanya aja ke tukang, kita bertanya, ya kan, ke barista kita bertanya, ke chef kita bertanya gitu ya. Istilahnya kita pelajarin semua, terus kita satukan, kita padukan, kita integrasikan. Nah, itu kan menjadi kekuatan. Tapi kan ini kerja bersama. Cuma memang kita sebagai leader kan bagaimana kita mengambil keputusan, tapi juga yang optimal dari sisi istilahnya kemampuan finance-nya kita, ya kan, juga optimal dari sisi misalnya nanti ke urusan bisnisnya gitu. Jadi jangan juga kita terlalu ideal, misalnya harus bagus sekali, tapi kan kemampuan kita juga nggak ada. Dan belum tentu nanti ke backup atau ke support di urusan bisnisnya kan gitu ya. Kan menurut saya bisnis itu ya nggak mesti bisnisnya hebat dulu, tapi yang penting istilahnya bisnisnya itu bisa berkembang, bisa berkembang dan ada potensial untuk berkembang. Nanti kalau kita misalnya sudah punya ya, mau buat seperti apa juga bisa aja gitu. Ya benar-benar. Berarti intinya berani dulu aja bang. Berani dulu aja, kita eksekusi sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Terus istilahnya apa ya, jangan kalau saya tuh kecenderungannya itu, makanya saya bilang mengoptimalkan kepemilikan itu. Jangan muluk-muluk dulu saya harus punya ruangan yang ideal seperti ini, parkir yang seperti ini. Ya apa yang ada itu kita optimalkan dulu aja. Karena kalau kita seperti itu ya kapan jalannya? Kalau kita udah ideal, ada orang lagi buat yang ideal, ya kan? Benar Pak. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin Para boleh nanya kali ya? Boleh dong. Kenapa namanya Dakara? Oh iya, kalau nama itu kebetulan ada 2. Saya kan S3 saya sebagian di Tokyo, Toda ya, di Jepang. Jadi Dakara itu sebenarnya kalau bahasa Jepangnya itu kan karena oleh. Jadi sebenarnya di salah satu logo kita ini ada ditulis itu, yang dalam bahasa Jepang. Cuma ini kayaknya bukan itu. Iya, nggak ada di sini. Nggak ada di sini ya. Jadi Dakara itu karena oleh. Jadi ya saya kan gini waktu itu berpikir, saya mau buat kafe, tapi juga nggak mau ke daerah kali. Maksudnya saya kan orang Medan ya kan. Saya nggak mau yang terlalu daerah karena saya berpikir ini istilahnya kita bisnis itu jangan terlalu apa ya, primordial gitu ya. Kita harus menampung semua istilahnya suku ras segala macam lah gitu ya. Apalagi memang ini kita siapkan untuk kalangan anak muda kan gitu ya. Anak muda itu kan pasti sukanya juga yang apa ya, yang global, yang bahasa-bahasa Inggris lah gitu ya. Kan Dakar itu kesannya apa gitu ya. Jadi makanya cocok ini Dakara kopi, berarti kan istilahnya karena kopi gitu ya. Jadi menerjemahkannya kan sederhana. Gitu ya. Terus selalu kan moto kita itu istilahnya Dakara kopi, refresh your day with coffee gitu loh ya. Jadi kalau itu dulu refresh your day with coffee itu, kalau itu saya istilahnya kompetisikan di tim. Kebetulan kita juga tim kan banyak yang muda-muda. Saya kasih beberapa opsi, coba menurut kalian mana yang lebih bagus? Kayaknya lebih bagus yang refresh your day with coffee pak gitu kan. Jadi makanya slogan kita itu refresh your day with coffee kan gitu ya. Jadi Dakara.
Cuma memang ini dengan keluarga ya, kebetulan saya tanya keluarga, tanya istri kan. Oh iya pas juga ini Dakara. Jadi saya kan punya 3 anak tuh. Iya. Jaki kan Dakara gitu kan, DJ kan. Tanya itu Kaisa, anak saya yang kedua tuh. Jadi Kaisa Maira Putra Siregar. Baru yang paling kecil itu kan Raja Putra Siregar. Dakar itu berarti kan 3 anak kan gitu ya. Memotivasi kita kan. Oh iya udah, benar. pas banget gitu ya. Jadi makanya kita pakai itu. Oke, jadi secara nggak langsung itu konsepnya ya Bang ya, konsep kebentuknya nama Dakara dan Dakar Coffee gitu kan, dari gitu ya. Ternyata panjang juga ya. Akhirnya kita tahu nih ya Dakara itu apa. Karena dari dulu juga kita bingung Bang, Dakara ini apa. Iya, karena unik banget kayak ini baru nih dengar Dakara gitu kan. Ternyata ada sejarahnya panjang juga ya Bang ya. Dan kita udah daftarkan ke ini, ke hak hak kekayaan intelektual ya. Udah daftarkan ya. Siap lah Bang. Oke, mantap banget ya. Keren banget lah. Nah, penanya nih Bang. Kalau kan ini kan Dakar ini adanya di daerah Dramaga Bang. Iya. Nah, kenapa sih Bang harus milih Dramaga gitu kan? Sebenarnya kan kalau kita lihat kan di kota tuh juga banyak Bang ya, tempat-tempat kayak gitu. Nah, kenapa harus di sini gitu Bang? Iya, saya tuh dari dulu gitu. Abang kan merintis usaha itu kan, saya nggak mau juga dalam artian ikut-ikutan ya. Tapi dalam artian kita punya prinsip. Tapi disesuaikan juga kemampuan. Saya misalnya dulu orang bisnis yang A, saya bikin tambal ban aja. Tapi saya di tambal ban itu saya punya istilahnya ya boleh dikatakan bisa lah gitu ya, artinya bisa memimpin lah gitu kan. Nah, terus kita juga main angkot, saya dulu main angkot, main rental mobil sampai 28 unit gitu kan. Tapi kita ambil Bogor Barat, kita bisa leading lah di situ kan. Ini juga kalau saya bikin di kota saya nggak sanggup gitu loh, saya nggak sanggup bersaing dengan yang sudah lumayan besar kan gitu ya. Udah saya lihat udahlah Dramaga aja lah. Kita kan istilahnya ini di tengah-tengah komplek, Dramaga cantik, ada Pakuan Regensi kan, banyak perumahan sekitar sini juga. Terus dekat dengan IPB. Yang jelas benar. IPB udah poin bagi kita. IPB itu poin bagi kita. Ya alhamdulillah kita di sini istilahnya bisa kita buat 3 tingkat kan, bisa istilahnya termasuk yang besar lah kan gitu ya. Kan itu yang mau kita inginkan gitu loh. Jadi karena gini, bisnis itu juga kadang-kadang orang melihat sekuat apa kita, itu juga bagian yang penting gitu loh ya. Jadi ya kalau misalnya saya bikin di kota kan saingannya banyak. Iya kan? Tapi kan kalau saya buat di sini kan ada opsi gitu loh. Ada opsi untuk istilahnya yang sekarang kan orang kan ke kota juga malas, macet. Iya Bang. Iya benar banget. Jadi ini jatuhnya kayak salah satu strategi bisnis juga Bang ya? Iya betul. Oke, mantap banget ya Bang. Oke, mungkin kita balik lagi ke kopi ya kali ya Bang ya. Nah Bang, kalau boleh tahu nih, biji kopinya gimana nih Bang? Kan Abang orang Medan, itu ngambil di Medan langsung apa gimana tuh Bang? Kalau kopi ini kita ambil seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Ini ada 18 kopi terbaik nih, seluruh Indonesia kita ambil. Oke, apa aja tuh Bang, sebutin dong Bang. Yang beberapa aja. Yang jelas dari kampung kita dulu ya. Kita di sini ada Spirok, kopi Spirok, kopi Mandailing ya. Terus ada nih dari teman saya nih, kopi Arabica Marancer nih. Ini Arabica Marancer. Ini saya agak suka sekali kopi ini. Saya hampir setiap hari saya minum ini. Ini punya teman saya tuh ya, dia punya usaha juga di sana. Ya. Terus juga kita ambil Robusta dari Lampung ya kan. Kalau Arabicanya juga ada dari Kerinci, dari apa itu Jambi gitu ya. Ada juga dari Palembang, Pagar Alam gitu kan. Terus kalau Sumatera, Gayo, Sidikalang gitu ya, itu hampir kita ambil semua. Kalau Sumatera itu Sumatera, saya Pulau Sumatera lah sampai ke kalau Robusta itu bagusan yang Lampung. Ini juga Wine Kopi itu juga dari Lampung kita ambil. Jadi kalau istilahnya di daerah lebih ke timur, kita ambil juga yang dari Toraja gitu ya, terus dari apa namanya Papua ya kan, sama dari Jawa. Yang jelas kalau Jawa Barat ini kita ambil kopi Bogor, ya kan? Kita ambil kopi Bogor, ini kalau salah kopi Bogor ini ya. Nah ini kopi Bogor, Bogor itu kan enak dia, istilahnya dia robusta tapi kan DPL-nya udah ya 800-an itu kan bagus, jadi dia nggak terlalu pahit tapi istilahnya pas lah mungkin di lidah kita gitu ya. Dan kita yang di sini kan termasuk yang favorit orang Puntang. Jadi Puntang itu hebat, istilahnya memang rasanya itu kalau istilah itu ya orang barista kita itu saya ada rasa fruity-nya gitu. Itu enak. Jadi tapi memang dari sisi kopinya gitu ya. Nanti dari sisi istilahnya metodenya akan kita di sini juga hampir ada semua, mulai dari basic tea, istilahnya apa Vietnam drip gitu ya, sama Aerofresh kan segala macam. Jadi kita berusaha ambil ke petani langsung. Jadi
memang sebelum Covid juga abang juga kadang-kadang jual biji kopi. Oh, abang juga jual ya? Kadang-kadang 2 ton sebulan kita distribusikan ke apa namanya itu ke Jabodetabek lah. Karena saya prinsip gini, bisnis itu memang harus dinikmati dari hulu ke hilir. Jadi bagaimana kita juga istilahnya berkawan dengan petani langsung, istilahnya kita bawa ke sini. Kan kita juga ada roasting kan, kita roasting sesuai dengan keinginan pasar gitu ya. Nah, kan pasar itu macam-macam. Ya ada dia maunya yang istilahnya itu dakan gitu ya. Ada mau yang medium gitu ya. Nah, itu macam-macam. Jadi istilahnya kalau kita bisa roasting sendiri itu kita bisa mengikuti selera pasar. Gitu ya. Tapi memang setelah berjalan ini kan ada 18 kopi kita coba gitu ya. Kayak sebagian juga kalau yang mau beli bubuk atau mau beli yang udah di roasting kan bisa di Dakara Mart kan gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya memang kita lihat keinginan pasar. Karena juga ada bule-bule di sini kan kadang-kadang ada juga bule dari ada tuh misalnya dari Ethiopia atau dari mana itu kan. Kita ambil dari luar 2. Jadi Ethiopia sama Brazil kita ambil kopi dari luar. Kita ada 2 dari luar. Lengkap banget ya bang ya? Iya, karena banyak. kopi itu memang orang selera. Betul. Jadi nggak bisa dikatakan kopi ini lebih bagus, Iya. kopi ini lebih jelek. Nggak bisa. Karena kopi itu selera. Gimana orangnya bang ya? Kalau tergantung orangnya. Betul. Makanya saya bilang gini, lihat yang datang. Jadi kalau dia memang pecinta kopi, dia pasti datang ke bar. Ya biasanya gitu, karena dia juga ingin tahu gitu kan. Iya. Nyium baunya gitu ya bang? Iya. Nyium baunya. Menikmati kopi itu kan ada 2. Dari rasa sama aroma. Aromanya ya. Makanya kita dulu awal-awal itu kan sering kita buat di sini cupping kopi kan. Jadi dari kopinya sama mungkin, tapi pas kapannya beda atau penyajiannya di barista beda, itu rasa dan aromanya beda. Makanya orang kalau yang menikmati kopi itu kan dia ciumnya tuh. Iya benar. Sebelum dia nikmatin dia cium dulu gitu kan. Berarti emang banyak faktor ya bang ya kalau untuk kopi ini ya. Jadi ya kopi itu memang nikmat lah. Iya bang. Kalau saya sih menikmatin ya. Tapi ada orang memang juga ya menikmatin mungkin kadarnya yang beda-beda. Oke. Nah bang kan ini kan tadi kan ternyata banyak ya distributornya ya. Abang ambil sini. Nah gimana abang caranya nentuin harganya gitu? Buat teman-teman kan kadang kayak oh ini keren kayak pasti tapi ini kayaknya mahal nih. Nah gimana abang nentuin harganya bang? Kan kita memang gini. Prinsipnya kan harga itu juga ditentukan oleh kualitas bijinya. Iya benar banget. Bagi orang yang misalnya mencintai kopi mungkin kayak puntang itu kan kalau kita rupiahkan ya itu bisa sampai istilahnya itu kan 600 sampai 1 juta sekilo. Iya banget bang. Mahal kualitas juga. super itu. Tapi orang yang pingin menikmati bagi dia kan nggak masalah. Iya benar banget. Nah, makanya kita kan di barista itu udah kasih tahu ke kasir. Kalau lah misalnya yang istilahnya yang ada yang normal, ada yang specialty kan gitu ya. Ya harganya pasti beda. Metodenya juga beda-beda. Tapi mungkin kalau orang yang nggak terlalu pingin menikmati kan yang penting kopi, ada rasa kopinya. Yang penting ngopi gitu ya, pagi kopi gitu. Ada juga misalnya yang si ibu-ibu dia lebih suka yang cold brew gini gitu kan. Kopi susu. Tapi cold brew kita juga istilahnya saya usahakan ini rasa kopinya dapat, nggak sekedar FN yang gede. Iya benar. Karena saya sendiri nih kalau saya misalnya ke Jakarta ya, saya ini beli saya bawa di mobil. Dibekal ya bang ya? Dibekal gitu loh. Jadi kan begini ya, bagi saya lah misalnya yang kita yang pengopi nggak terlalu suka ada susunya ya. Jadi ini harus pas dia kombinasi antara kopi dengan susunya. Jangan kebanyakan FN atau misalnya susunya, kopinya nggak terasa. Iya betul. Tapi istilahnya kopinya juga harus dapat gitu loh. Seperti itu. Oke, berarti emang ya gimana gitu kan ya, emang beda-beda setiap kopi ya. Kalau misalkan yang emang pencinta kopi pasti tahu gitu ya bang. Betul. Karena emang Dakara ini udah terkenal nih bang di daerah Dramaga, terutama masuk ITB. Jadi kadang mudah-mudahan ya ini. Iya bang. Dibantu juga nih promosi sama Para dan Paras ya. Tapi emang kalau misalkan anak-anak kayak biasanya tingkat akhir sih bang, pasti milihnya Dakara biasanya sih ya. Amin. Dan saya juga kalau untuk ini adik-adik IPB ya, mending ngopi di Dakara kan yang punya seniornya gitu. Bener tuh, mencintai produk dalam negeri ya bang. Iya bener banget. Ngopi di tempat alumni sendiri kan. Iya itu dia kuncinya, kita
Bang Kiman ini alumni IPB guys. Jadi kalau misalnya mau ngopi kesini aja gitu. Yang jelas nggak kamu nguras dompet lah Bang ya. Iya. Harga kita harga Pas mahasiswa. lah harganya. Sebanding dengan kualitas ya pokoknya. Iya benar banget. Apalagi tadi dijelasin pilihan kopi juga banyak gitu kan. Jadi pasti enak lah pokoknya ngopi di sini. Iya. Kesini aja dulu. Ntar pasti cobain sih pasti enak sih. Nah, pengen nanya nih Bang kan ini Dakar kalau kita lihat udah besar ya Bang ya. Udah sampai lantai 3 terus udah menunya juga udah bervariasi gitu Bang. Nah selama pembangunan nih Bang, ada nggak sih Bang kendala Abang yang dihadapi gitu Bang? Yang Pasti banyak. Baik ya Bang? Pasti banyak. Jadi gini, kita sebagai pebisnis itu kan harus jadi eksekutor. Eksekutor itu masalah pasti ketemu, tapi bagaimana menyelesaikannya kan gitu. Iya betul. Jadi bisnis itu mungkin ya, kalau boleh dikatakan, ya saya sendiri kan ngalamin. Saya kan dari kuliah udah usaha ya. Jadi saya dari kuliah semester 4 saya udah buat bimbel gitu ya, terus sampai juga lulus. Saya lulus 2001, 2002 saya udah bikin CP. Jadi kalau teman-teman dulu kerja di mana-mana, saya bikin aja CP, saya bikin CP Global Samudra, saya bikin aja itu presiden direktur gitu kan. Kan hanya untuk kalau ketemu nunjukin kartu nama kan. Iya benar. Kalau kantongnya belum tentu kan gitu kan. Nah, udah. Jadi ya memang masalah pasti banyak. Ini juga banyak masalah. Mulai kita dari apa istilahnya itu ya, pembangunan ya. Macam-macam lah gitu ya. Tapi ya itu tadi selama kita istilahnya berpikirnya solutif gitu ya, short form, masalah itu ya dihadapi saja. Betul. Jadi setiap bisnis itu pada sama. Makanya sering orang bilang berbisnis itu jangan berpikir sebesar apa masalahnya, tapi sekuat apa kita menyelesaikan atau memberikan solusi. Karena kalau kita urai satu-satu itu banyak sekali. Banyak. Mulai dari kita istilahnya ya macam-macam lah, perizinan segala macam kan itu macam. Jadi makanya saya bisa istilahnya kategorikan gitu ya. Sebenarnya bisnis itu 60% non teknis. Non teknis. Ya. Kalau 40% ya kalau kita istilahnya udah ada uang kan bisa aja. Iya. Ya kan? Tapi non teknis itu kan banyak. Itu kita rasakan tapi susah untuk kita ceritakan. Iya, benar. Iya kan? Benar Bang. Seperti itu. Jadi banyak itu masalahnya, tapi kita fokus pada solusi ya. Kalau misalnya ada eksternal, kita hire, kita sampaikan nama itunya kita gitu ya. Terus yang jelaskan gini ya. Yang jelaskan secara global atau secara nasional kita masih kekurangan. Iya. Saya kira kita butuh ya minimal 7% pengusaha itu ya kan. Apalagi keadaan sekarang kalau kita misalnya mau butuh pertumbuhan ekonomi, targetnya kan biar kita aman itu sebenarnya 7% pertumbuhan kita ya. Apalagi sekarang mungkin kita masih minus, itu berat. Sementara apa istilahnya ya, dunia kerja sangat dibutuhkan kan gitu ya. Iya, bener banget. Kelebihan kita kan sebenarnya resources banyak, kopi kita banyak. Betul Bang. Iya. Makanya kopi ini ya, abang aja sampai sekarang nih masih kepikir, masih terus ini kita coba nih. Masih gimana caranya kita biasanya buat kopi tersendiri, brand kopi tersendiri. Dan bagaimana kita istilahnya, kita memang sedang salah satu perusahaan kita lagi coba bagaimana kita mengekspor gitu ya. Oke. Jadi karena kita kan terkenal kopinya itu enak. Jadi mungkin zaman dulu apalagi kopi Mandailing itu ya sama Spirok itu udah kemana-mana. Iya. Istilahnya di Arab atau di Amerika tuh orang udah pakai. Kayak kalau lihat istilahnya Mandailing kopi kan gitu. Iya. Tapi kan memang gini, bagaimana itu bisa istilahnya kita kapitalkan, kita bisniskan kan gitu. Jadi apakah misalnya itu sudah 100% kita kuasai gitu kan? Kan itu yang terus kita kejar agar multi efeknya itu diterima oleh istilahnya si petaninya ya kan, dan juga diterima oleh istilahnya ya kalau kita bisa ekspor kan bisa di negara juga kan. Betul gitu. Bang. Nah itu menurut saya yang harus kita perjuangkan, jadi agar istilahnya mata rantai hulu ke hilir itu bisa edit value-nya kita dapat gitu. Oke, mantap Jadi banget memang ya Bang harus ya. dikembangkan terus ya bisnis Iya. kedepannya ya. Iya. Selagi masih ada peluang ya Bang ya. Iya, betul. Jadi karena memang gini, hampir juga saya kira kita kan 250 juta, mungkin hampir boleh dikatakan mungkin 70% orang Indonesia ngopi. Iya, Iya kan? Iya. Ngopi. Jadi anak saya dari kecil saya udah ngasih ngopi karena katanya itu biar dia juga nggak mudah step. Jadi saya dari bayi saya udah, walaupun porsinya kita ikutin gitu. Dikitin ya. Bang. Banyak-banyak. Karena itu katanya bagus. Kopi itu kan
sekarang juga katanya lagi COVID untuk menambah imun gitu ya. Iya bang. Mudah-mudahan lah. Harus sering-sering ngopi lah bang setiap hari ya. Betul. Biar semangat juga gitu kan. Oke, Bang, aku mau nanya nih dari Bang Gimas sendiri, kira-kira ada rencana pengen buka outlet lagi gitu, Dakar Coffee? Iya. Oh, ada rencana berarti ya? Pasti, ya. Ini di depan kan kita lagi buat BR Kopi tuh. Oh. Anak berarti anak dari Dakar ya bang. Udah Karena memang itu gini, banget ya, Bang? bisnis seperti ini kan idealnya dia minimal 3 lah. Saya kira dia dikatakan settle tuh mungkin dia punya 5, 7, atau 9 gitu ya. Iya. Jadi tapi kan gini, keadaan kayak gini kan susah kita ekspansi ya. Iya bang. Jadi kalau saya itu memang dari dulu sangat istilahnya gini, kita butuh kecepatan, tapi kita juga harus butuh ketelitian gitu ya. Iya. Iya benar Makanya banget, saya Bang. sampaikan bisnis itu spekulasi didasari kalkulasi gitu ya. Jadi harus kita apa istilahnya itu perkuat juga di analisanya. Jangan kita terlalu gegabah keadaan seperti ini, apalagi kita istilahnya asal buka gitu ya. Sementara COVID ini kita nggak tahu sampai kapan. Betul bang. Iya betul banget, Bang. Oke deh. Jadi emang baik banget ya yang kita dapat ya dari Bang Kiman terkait Bener banget, proses terbentuknya Dakar Coffee nih ya. Iya, dan jadi tahu gitu kayak Iya. Dakar tuh apa kan? Sekarang Iya, kita udah benar. tahu gitu dari Oke. ownernya langsung Nah, gitu ya, bener Bang banget. ya. Dan mungkin teman-teman saya juga baru tahu nih Dakar itu artinya apa gitu Iya. kan. Kita juga baru tahu ya. Iya benar banget, Bang. Aku juga baru tahu. Nah gini Bang, mungkin terakhir nih Bang pertanyaannya. Iya. Mungkin dari Abang sendiri ada nggak Bang kayak motivasi lah untuk para pengusaha kopi di luar sana nanti Iya. mungkin mereka biar makin semangat gitu Bang untuk melakukan usaha. Iya, jadi untuk teman-teman yang punya usaha di seputaran kopi, saya kira saat ini saatnya kita untuk berkolaborasi ya, bukan berkompetisi. Artinya mungkin ya sederhananya apa yang ada di saya mungkin nggak ada di teman-teman. Itu kita bisa perlu saling berbagi. Juga mungkin nanti nih bagus juga ini Adinda Paras sama Paras ya. Kita undang pengusaha-pengusaha kopi. Wah, boleh tuh. Bang, Iya. ngobrol bareng Nanti ya. nanti bila perlu kita panelkan gitu loh ya. Iya. Dari sisi si abang ini seperti apa, si mbak ini seperti apa Oh, gitu ya. iya, iya, Jadi iya. saya kira gini, kita teori lini deh gitu ya. Kalau kita bersatu ya kan, kita bisa menjadi suatu kekuatan gitu ya. Jadi karena gini, bisnis yang bagus itu saya kira pasti bisnis yang efisien ya. Iya. Bagaimana cara biar efisien? Ya dia harus berkolaborasi, jangan mau diambil semua. Jadi jangan berpikir saya mau harus buat kebunnya, harus buat mesin roastingnya, harus itu pasti akan tidak efisien. Karena kita juga menghandle semuanya ya. Dan kita kan gini juga ya, hidup ini kan kita harus ada keseimbangan. Jangan mau kita kuasai semua. Iya. Artinya mungkin disparitasnya nanti terlalu tinggi. Ya iklim atau misalnya lingkungan kehidupannya juga jadi tidak istilahnya berjalan normal. Iya, Jadi harus kita sesama pemain kopi harus berkumpul gitu ya, dan harus saling menguntungkan gitu loh. Iya. Dari sisi hulunya petaninya gitu ya. Iya. Kita juga harus kasih masukan ke mereka. Karena kopi ini unik loh. Iya. Varietas yang sama ditanam di tanah yang berbeda itu berbeda. Beda rasa ya, Bang? Berbeda rasa. Makanya katanya mau rasa-rasa fruit itu ada orang misalnya tanam misalnya jeruk di sampingnya kan gitu ya. Jadi kan itu bagaimana kita bisa menciptakan seperti itu. Betul. Itu Iya, kan iya, benar. butuh masukan. Iya. Itu masukan itu ada di mungkin di kafenya. Iya. Iya kan? Terus misalnya juga nanti di pasca panennya. Iya. Kan bagaimana misalnya menghasilkan istilahnya ya wine kopi misalnya ya pulwo segala macam. Itu kan kita harus berkolaborasi dengan sisi akademiknya. Betul. Apa riset-riset di kampus gitu loh Iya, kan. iya. Istilahnya gini loh. Saya tuh kadang-kadang lagi berpikir misalnya pada saat misalnya kita minum kopi, orang transfer knowledge-nya itu harus muncul sebenarnya. Saya dengan minum ini, istilahnya kualitas ini gitu ya, saya dapat apa ke tubuh saya? Atau misalnya saya dengan misalnya mengikuti proses kopi seperti ini, istilahnya apa kelebihannya misalnya terhadap lingkungan? Kalau bisa kan, istilahnya biodiversity-nya tetap terjaga gitu ya. Artinya kita menikmatin rasanya, tapi lingkungannya nggak rusak. Itu kan juga perlu kerjasama dari hulu ke hilir. Iya, benar. Saya kira masih banyak istilahnya. Makanya mungkin ya kita sama pengusaha kopi harus berkumpul sehingga efisiensi. Karena gini, itu menurut saya juga bagian dari R&D, Research and Development. Jadi makanya saya pun seperti ini gitu ya, dengan teman-teman senior gitu ya, yang pengusaha kopi pasti kita saling update gitu loh. Iya benar. Jadi walau di kampung, yang di teman-teman yang di tempat lain kan gitu ya. Iya. Ini gimana nih kekiniannya nih gitu ya. Karena saya kira bisnis itu ya
yang akan menang itu yang terus berinovasi. Betul. Jadi dia tuh harus berkolaborasi ya bang ya. Ya, antar kita ini. harus berkolaborasi. Karena emang masanya kita untuk bareng-bareng gitu Ya, ya. saya kira gitu. Oke, mungkin teman-teman itu pertanyaan kita terakhir, Ya. tapi selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan buat Bang Giman seputar usahanya yang lain. Jadi betul jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Mungkin sampai sini dan see you. Bye-bye. Ya, terima kasih. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.